padahal di rumah sendiri ya. Saya mengucapkan syukur karena saya rindu membicarakan untuk firman Tuhan. Kalau Bapak Budi di sini sebagai gembala berkhotbah, mungkin saya ingin bercerita, beda. Kalau saya ingin bercerita, mungkin Bapak Budi berkhotbah. Jadi kita berdua ada perbedaan. Tolong ditayangkan. Minggu lalu kita belajar tentang makna kenaikan Yesus ke surga, yaitu salah satunya Yesus naik ke surga untuk datang kepada Bapa untuk meminta penolong, yaitu Roh Kudus, supaya mereka diberikan, supaya Roh Kudus untuk turun ke dunia untuk memberikan penolong bagi setiap orang di dunia supaya mereka tidak jatuh dalam dosa. Karena kita tahu bahwa manusia pertama Adam itu jatuh dalam dosa karena mereka telah ditipu oleh iblis, dan Tuhan ingin bahwa manusia sekarang jangan sampai ditipu oleh iblis lagi. Kenapa? Karena saat manusia berdosa itu manusia itu diusir dari Taman Eden, dan saat iblis berdosa pun di surga dia berdosa untuk rebel Allah, rebel Tuhan. Dan saat itu iblis diusir keluar dari surga, diusir ke bumi. Kita bayangkanlah, Tuhan menciptakan manusia di bumi, sedangkan Tuhan juga mengusir iblis ke bumi. Jadi kayaknya ini bukan suatu kebetulan loh, kalau saya melihat ya. Bukan suatu kebetulan Tuhan menciptakan manusia di bumi dan Tuhan mengusir iblis ke bumi. Karena apa? Ternyata setiap orang itu harus diuji. Nah, kita lihat bahwa pada saat Yesus naik ke surga, pada saat Yesus naik ke surga, dia akan berkata sama orang-orang yang di bumi bahwa aku akan naik surga, aku akan memberikan penolong, dan kamu beritakan Injil, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Dari situ Roh Kudus sudah bekerja. Dari situ apakah Tuhan menyertai kita? Di situ Tuhan menyertai kita? Enggak loh. Yesus tidak menyertai kita. Yesus ada di surga, tetapi yang menyertai adalah pekerjaan siapa? Roh Kudus. Roh Kudus yang menyertai, bukan Yesus. Yesus naik ke surga dan dia akan mengirimkan penolong kepada orang-orang yang di dunia. Karena apa? Karena di dunia saat itu ada iblis yang di situ, supaya mereka tidak disesatkan oleh iblis seperti kegagalan Adam pertama. Di sini kita mau melihat bahwa Roh Kudus dicurahkan untuk orang-orang yang sudah ditebus. Kita tahu bahwa Tuhan datang ke dunia untuk apa? Untuk menebus. Karena apa? Karena iblis sudah, karena saat kegagalan si Adam di Taman Eden, saat itu dia sudah menyerahkan hak dominionnya si Adam kepada iblis. Kita ya sebagai Tuhan saat itu di surga menciptakan Adam. Waktu itu Adam diciptakan sebagai hendaknya kita menciptakan seorang manusia segambar dan serupa kita. Diciptakan, kemudian dia memberikan nafas di situ. Dan kita lihat bahwa pada saat dia memberikan nafas di situ, Tuhan sudah menyediakan segalanya, semua sudah disediakan oleh Tuhan. Dan Tuhan memahkotai dia dengan mahkota kemuliaan. Kita lihat ya ayatnya ya. Nah, kita melihat ayatnya bahwa Tuhan itu membentuk manusia dari tebuh tanah, dan kemudian Tuhan memahkotai dengan mahkota. Jadi waktu kita melihat bahwa Tuhan memahkotai dengan mahkota, kita lihat bahwa oh Tuhan, siapakah aku ini? Kok engkau memahkotai dengan mahkota? Mahkota itu tanda apa?
raja. Di mana saat mahkota itu tanda raja, itu bahwa pada saat Tuhan menciptakan Adam, itu Tuhan memahkotai dengan kemuliaan dan kehormatan. Nah, kita lihat bahwa sebagai raja, Adam diberikan kekuasaan atas bumi. Kita melihat bahwa Adam diberikan kekuasaan atas bumi, di mana di situ ada setan di dalamnya, ada iblis di dalamnya yang diusir dari surga ke bumi. Kita lihat bahwa di situ pada saat Adam dan Hawa didodai, dikira Tuhan tidak tahu. Tahu nggak? Tahu nggak? Tahu. Tuhan maha tahu nggak? Tahu. Kita lihat ya, mosok Tuhan tidak tahu Adam digoda sama iblis. Adam, Hawa, makanlah buah ini. Tahu nggak Tuhan? Tahu. Tuhan biarkan enggak? Iya, biarkan. Mau lihat. Karena apa? Iblis itu berkata, Tuhan kau mengusir aku dari neraka. Mengusir aku dari surga. Karena aku berdosa, aku rebel ya. Oke. Apakah kalau kamu menciptakan manusia, apakah kamu jamin manusia tidak akan setia pada engkau? Setan kan menuduh. Apakah kamu jamin bahwa manusia akan setia pada engkau? Terus Tuhan bilang apa? Silahkan mencobai, betul nggak? Ada ayatnya ya. Kita lihat di Ayub. Bagaimana Ayub, Tuhan berkata kepada Ayub, lihat pada iblis, iblis, lihatlah hambaku Ayub. Dia begitu baik sekali, murah hati, sangat baik. Dia adalah satu-satunya orang yang benar di bumi. Apa kata iblis? Ya terang toh benar Tuhan. Dia kamu berkati, ternaknya banyak, anaknya baik, keluarga baik, semua baik. Dia paling kaya di bumi, terang saja dia kamu berkati. Bagaimana dia nak menyembah kamu berkati? Coba kalau dia tidak diberkati, apakah dia masih menyembah engkau? Terus apa katanya? Coba kalau tak uji, apakah dia masih menyembah engkau? Tuhan jawabnya apa? Silahkan, betul nggak? Betul nggak? Aku melihat bagaimana pada saat Adam dan Hawa memetik buah, kita tahu bahwa Tuhan tahu, yes Tuhan tahu. Tuhan tuh mata Tuhan tuh ya. Kalau nanti saya akan lihat, nanti habis ini kita ke penglihatan akan tahta. Mata Tuhan tuh melihat, yes mata Tuhan. Didiamkan enggak? Yes. Karena saat itu ada dakwaan iblis enggak? Ayo, terang aja Tuhan, kau mengusir aku dari surga. Kalau kamu dan Tuhan, setelah Tuhan mengusir dari surga, Tuhan menciptakan manusia. Apakah kamu yakin manusia itu bisa setia sama kamu? Belum tentu, dia juga bisa tidak setia sama kamu seperti aku. Iblis bilang kan. Terus habis itu dia diusir, habis itu dibiarkan waktu iblis mencobai dan akhirnya yes jatuh. Dari situ kita lihat bahwa iblis itu terus akan mencobai manusia sampai manusia itu jatuh. Tuhan tahu, yes Tuhan tahu. Makanya kenapa Roh Kudus diturunkan ke dunia untuk menjadi penolong. Roh Kudus itu apa? Tugasnya. Dan tugas Yesus itu datang ke dunia itu untuk mengajar selama 3,5 tahun tuh Yesus ngajar. Untuk apa? Ini loh caranya, jalan kebenaran tuh seperti ini. Waktu di dalam Adam ya memang belum diajar. Tidak ada pengajaran waktu itu, Yesus belum datang, belum ngajar, belum memberikan macam-macam example untuk hidup. Yesus datang untuk memberikan example untuk hidup, yes. Kita ini setelah zaman Yesus paling enak loh. Bagaimana cara hidup Tuhan udah ngasih tahu, udah ngasih tahu dengan cara Yesus datang ke dunia 33,5 tahun itu untuk apa? Kalau udah untuk mengambil alih the dominion, kerajaan yang sudah diambil oleh iblis, diambil alih kembali, dan kemudian memberi apa? Memberi penolong dan memberi teladan bagi umat-umatnya. Kalau engkau percaya kepadaku, engkau akan melakukan apa yang aku lakukan. Engkau akan melakukan kehendakku, engkau akan melakukan perintahku, kamu percaya sama aku, kamu akan melakukan perintahku. Dan saat itu kamu akan berada di Taman Eden lagi seperti zaman Adam dan Hawa lagi. Jadi pada saat Yesus datang ke dunia itu
Pada saat Yesus datang ke dunia, dia memberikan sampel contoh hidup untuk manusia di dunia supaya hidupnya seperti Yesus. Kalau kita hidup seperti Yesus, kita tidak akan disesatkan oleh iblis. Nah, kita baru setelah itu kita menilik bagaimana cara hidup Yesus. Kita lihat dari kitab Matius sampai Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dari 4 ayat itu, 4 kitab itu, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dari situ kita belajar bagaimana hidup Yesus kita lakukan, dari situ kita akan menjadi sempurna seperti Yesus. Nah, kita lihat bahwa kita tolong penglihatan atas tataya. Kita lihat ya di sini ya, pada saat Yesus naik ke surga. Sorry ya. Di sini saya bilang saya mau cerita, saya bukan khotbah. Pada ini saya mulai kenaikan Yesus, mulai pencurahan Roh Kudus bukan dari ayat Kisah Rasul. Saya mulai pencurahan Roh Kudus mulai dari ayat Wahyu. Wahyu ini ya, segera aku dikuasai oleh Roh Allah. Lihatlah sebuah tahta di surga dan tahta itu duduk seorang. Di sini ini adalah Tuhan dengan cerita ini adalah Tuhan dengan jadi majelis konsel di surga. Udah kumpul semua, yaitu seperti ada Bapa. Ini adalah Roh Kudus. Ini adalah Roh Allah. Ini adalah 7 Roh Allah itu di depan tahta Allah. Ini adalah mata, adalah 4, ini adalah pernah diceritakan sama Bapak Gembala mengenai Wahyu 4 penglihatan akan tahta. Mungkin kalau saudara masih ingat, kalau enggak ingat ya dilihat YouTube-nya lagi, penglihatan akan tahta. Kita lihat bahwa mata itu yang 4 itu adalah serubim dan serafim, itu adalah malaikat-malaikat yang menjagai tata Allah. Dan kita lihat bahwa sayapnya tuh ada 6 dan matanya tuh mengelilingi, banyak sekali matanya tuh dari depan sampai sebelakang tuh mengelilingi. Itu keliling terus dia tidak berhenti keliling terus. Nah, kalau matanya segitu banyak, tidak mungkin dia tidak lihat Adam, tidak mungkin dia tidak lihat Hawa pada saat ngambil buah. Karena mata ini tidak ada satupun yang tersembunyi dari hadapan Allah. Betul ya? Jadi tidak mungkin toh pada saat itu Hawa ngambil buah makan, tidak mungkin tidak diketahui Allah, tidak mungkin. Itu memang seperti Tuhan menguji Ayub, dia juga menguji Adam dan Hawa. Nah, ini mata Tuhan melihat segala tempat, dan ini adalah 24 tua-tua, itu adalah majelis di sana, dan Tuhan tuh punya dominion over the universe, bukan the earth ya, universe itu ada dominion bumi, ada dominion planet Mars ada penunggunya, yes ada, siapa? Utusan Tuhan juga. Jadi setiap planet-planet yang Tuhan di dalam universe itu Tuhan sudah punya penunggunya, sudah punya raja, king di dominion masing-masing. Lah Tuhan memberikan Adam sebagai dominion itu penguasa atas earth, atas bumi. Tapi begitu sudah waktu kemudian waktu di Taman Eden itu, udah kamu di sini, kamu berkuasalah atas bumi, berkembang biak, kamu kuasailah bumi, semua ini bumi untuk kamu juga dominion ini. Kemudian setelah itu iblis menggoda dia tunduk sama iblis. Akhirnya karena dia tunduk iblis, ada ayatnya, jika engkau sebagai hamba, mana ya ayatnya ya, maaf aku banyak yang nih. Adam akhirnya jatuh dalam dosa karena ketidaktaatannya, sehingga dia kehilangan kemuliaan Allah dan menjadi budak iblis. Maka kekuasaan akan bumi diambil alih oleh iblis. Karena ini kita tolong tampilkan Roma ayat 6 ayat 16, tolong sebentar. Roma 6 ayat 16. Roma 6 ayat 16. Di bawah langit. Roma 6, kita buka Roma 6 ayat 16. Saya bacakan ya. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu
kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu. Dan yang harus kamu taati baik dalam dosa yang memimpin kamu ke dalam kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu dalam kebenaran. Di sini dikatakan bahwa apakah kamu tidak tahu kalau kamu menyerahkan diri kepada seseorang, kepada hamba sebagai hamba untuk mentaati. Saat itu ada Hawa mentaati iblis gak? Yes. Akhirnya dia menjadi slave atas iblis. Dari situ yang namanya Tuhan harus hadir, harus datang ke bumi. Saat itu pada saat dominion over the earth, pada saat dia menuruti perkataan iblis daripada menuruti perkataan Allah, saat itu dia sudah menjadi tawanan iblis. Karena pada saat dia dosa sudah memisahkan diri, hubungan dosa memisahkan diri dari Allah. Sehingga karena menjadi tawanan iblis, dia menjadi taat kepada iblis, bukan taat kepada Tuhan. Saat itu, karena sekarang gini, kalau orang tawanan, kamu menawan seseorang, barang-barangnya kamu ambil gak? Ambil gak? Ambil. Yang Adam punya apa? Dominion, kekuasaan atas bumi, betul. Pada saat Adam menjadi tawanan iblis, diambil enggak? Saya ambil. Nanti saya jelaskan lagi. Pada saat Adam menjadi tawanan di atas iblis karena kamu mentaati iblis, maka iblis menjadi tuanmu, bukan aku lagi. Karena kamu tidak mentaati aku. Tuhan bilang, aku tidak mentaati aku. Kamu mentaati iblis, iblis menjadi tuanmu. Pada saat itu iblis menjadi tuan. Kalau zaman dulu orang jadi budak punya apa? Dibayar enggak? Agak loh. Kalau dulu budak ya, zaman dulu ya budak ya menjadi tawanan. Itu tidak dibayar, suruh kerja keras apa tidak dibayar. Nah saat itu kamu menjadi tawanan dari iblis, apa yang kamu punya dirampas oleh iblis, termasuk the dominion. Dominion itu adalah pemerintahan atas bumi diambil alih oleh iblis. Nah saat itu padahal yang memahkotai manusia itu siapa? Tuhan. Tuhan yang memahkotai manusia, tapi saat itu diambil alih oleh iblis. Saat itu baru apa yang terjadi? Karya keselamatan. Jadi pada saat Adam jatuh dalam dosa, saat itu Tuhan sudah merencanakan karya keselamatan. Ya, ini tadi ya. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seorang sebagai hamba untuk taat, kamu menjadi hamba orang itu. Dan waktu itu Adam sudah mentaati iblis dan tidak mentaati Tuhan, maka iblis menjadi tuan atas Adam. Saat itu sudah terpisah dari Tuhan. Makanya ada berkata, kau tidak bisa mengabdi kepada Tuhan. Kepada siapakah kau mengabdi? Kalau kamu mengabdi iblis, Tuhan mundur. Saat itu Tuhan mundur dan iblis mengambil alih atas bumi, dan saat itu bumi dikuasai oleh iblis. Dan Adam dan Hawa kan nah, kita balik lagi, itulah yang menjadi awal mula adalah kenapa Tuhan Yesus harus mati di kayu salib, harus datang ke dunia, harus menebus kita, dan harus mengirimkan penolong. Itu adalah cerita pada saat kenapa Tuhan harus datang. Kita lihat gambaran Roh Kudus yang di Patmos. Nah, kita lihat dari gambaran Roh Kudus di Patmos. Kemudian setelah ini adalah gambaran pada saat Tuhan sudah melakukan karya penyelamatan bagi dunia. Karena Tuhan tidak mau dunia dikuasai oleh iblis. Dunia itu adalah untuk kita manusia, untuk menguasainya, bukan iblis. Tetapi karena dunia sudah dikuasai iblis, Tuhan mau mengambil balik. Tuhan mau mengambil balik kekuasaan yang sudah diambil iblis, diambil balik, kemudian akan diberikan kepada manusia lagi. Tetapi siapakah manusia yang bisa? Karena semua orang manusia berdosa, betul gak? Karena dosa dari Adam terus menjalar, tidak ada satupun manusia yang bisa menebus manusia yang berdosa. Betul ya? Harus manusia yang tidak punya dosa yang bisa menebus orang berdosa. Kalau manusia itu dosa, menebus dosa tidak bisa. Kamu menebus aku, kamu aja dosa, kok menebus aku dosa.
Tidak ada satupun di dunia yang bisa menebus Adam, kesalahan Adam, karena semua orang manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Berpikir enggak? Di situ berpikir enggak? Siapa yang harus kuutus? Nabi ini enggak bisa, nabi juga berdosa karena nabi lahir dari apa? Dari manusia. Dosa. Akhirnya siapa yang turun? Allah, anak. Dari tiga. Nih ya, dari tiga, satu, dua, nanti adalah anak. Roh Kudus di sini, Allah di situ. Pikir siapa yang harus menyelamatkan ini? Semua orang berdosa tidaknya. Akhirnya anak bilang, ya sudah, saya yang turun, saya akan menyelamatkan umat manusia dan aku akan membawa kembali manusia yang percaya sama aku tebus, aku bawa, aku beri tempat lagi yang baru dan aku akan kirimkan Roh Kudus. Roh Kudus apa? Allah juga. Ada tiga Allah, Tritunggal. Jadi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Jadi tiga Allah turun semua loh itu untuk menyelamatkan manusia. Kenapa? Manusia diciptakan oleh Dia. Mana mungkin manusia membiarkan ciptaannya anuin orang, udah mungkin itu ciptaan. Apalagi manusia diciptakan segambar dan serupa dengan nafas Allah, diberikan Roh Kudus. Dia sudah menjadi serupa, menjadi anak. Sekarang kita lihat, kalau anakmu nakal, apakah kamu usir? Usir, nanti kita buat lagi, enggak usah dia. Ya, betul. Enggak kan? Kalau anakmu nakal, contoh anak yang hilang, ya. Kita kemarin buat anak yang hilang ya. Bagaimana waktu anak yang hilang, pada waktu perempuan anak yang hilang, bagaimana dia, dia nakal, papahnya tetap mengampuni karena itu anak. Kita dianggap anak. Kalau anak yang nakal pun orang tua pasti akan cari anaknya. Ini Yesus turun ke dunia cari anaknya. Tidak bisa, itu anak kita. Itu adalah mereka, manusia adalah salah satu dari kita. Kenapa salah satu dari kita? Karena dihembuskan oleh nafas. Setan dihembuskan nafas Allah enggak? Setan tidak dihembuskan dari nafas Allah. Tetapi manusia pada saat Tuhan membuat debu, dia hembuskan nafasnya. Dan nafas itu adalah dari Allah sendiri. Dikasih kehidupan oleh Allah. Jadi dia menjadi serupa dengan Allah, menjadi salah satu Allah. Jadi Allah harus menyelamatkan manusia. Dengan cara apa? Dia sendiri yang turun ke bumi untuk menyelamatkan kita. Itulah yang apa artinya kita, Yesus naik ke surga, menyelamatkan, ngajar kita caranya hidup, mengajar, memberikan mujizat ini. Kemudian setelah selesai, Tuhan udah selesai. Pada saat dikasih udah selesai, terus dia naik lagi, udah Bapak tugasku sudah selesai. Bumi sudah saya tebus, karena dengan darah, penebusan harus dengan darah. Ini saya dikasih di sini, ini bukan hanya hiasan. Ini adalah hukum dari kerajaan surga. Bahwa untuk menebus dosa harus ada sacrifice, pengorbanan oleh darah. Dan Yesus sudah mengorbankan darahnya, karena darah yang harus dikorbankan adalah darah yang kudus, yang tidak bercacat celah. Sedangkan manusia tidak ada satupun yang kudus, tidak ada satupun yang benar, karena sudah kehilangan kemuliaan Allah karena dosa Adam. Jadi Yesus sendiri yang harus turun untuk menebus anaknya dan mengambil balik daerah yang dikuasai orang lain. Padahal dia harusnya dikasih anaknya, tapi dikuasai orang lain. Nah, itulah adalah mengapa Yesus harus turun ke dunia dan harus naik lagi dan harus memberikan penolong. Supaya pada sedikit waktu lagi, pada saat Yesus sudah datang kembali membawa orang-orang yang ditebusnya, kita diberikan rumah yang baru dan diberikan penolong. Karena apa? Di dalam dunia, Yesus tahu nggak kalau disesatkan iblis? Yes, pasti tahu. Karena kita berdua bersama-sama dengan iblis. Nah di sini ya, kita lihat ya. Di sini kita lihat apakah Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah tadi di surga. Terus kemudian ini Roh Kudus adalah di situ, itu adalah Allah. Sedangkan saat itu Yesus sudah turun ke dunia. Pada saat karya penciptaan, karya penyelamatan, mereka di atas, yes, Yesus turun di dunia 33,5 tahun. Ingat ya, satu hari di surga, 1000 tahun di bumi, ya. Satu hari di surga itu, satu hari bagi Allah itu 1000 tahun di bumi. Tuhan sudah merencanakan penyelamatan. Dari kemudian setelah itu ada lagi enggak sih habis ini?
Nah, kemudian kita lihat lagi bagaimana bagaimana roh Allah itu bekerja. Kita lihat di Kejadian tolong. Nah, tuh. Kemudian kita lihat siapakah Roh Kudus yang diutus itu. Kita belajar bagaimana siapakah Roh Kudus yang diutus itu. Pada Roh Kudus itu adalah berfungsi berperan sebagai penciptaan. Pada waktu di surga dia berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kita tuh orang berapa? Satu atau banyak orang? Kita tuh satu orang apa banyak orang? Banyak. Lebih dari satu. Nah, kita itu adalah Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa tuh atas burung-burung udara, atas ternak, dan atas seluruh bumi. Wah, hebat ya Tuhan tuh. Aduh, sayang banget sama kita. Aduh, makanya kalau di bumi sampai orang susah, orang menderita, tidak bahagia, aku bingung. Jujur aku bingung. Karena amazing sekali. Tuhan sudah membuat kita berkuasa atas ternak bumi dan segala binatang dan wow. Kita jadi raja, king di bumi. Sampai ada orang susah, saya bingung. Itu berarti orang itu tidak benar-benar memahami firman Tuhan. Suruh datang ke saya ajarin firman Tuhan. Saya ceritakan detail. Jadi dia bisa mengerti bahwa kamu, you sudah harusnya menjadi king over the earth, menjadi raja di over the earth. Jadi kalau menjadi raja, mana aja raja tidak bisa bayar misalnya gitu, seperti itu. Tapi kita sudah menjadi raja atas the earth. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra. Roh Allah melayang-layang di udara. Pada saat bumi belum dibentuk, itu tiga yang bekerja, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Yang dalam penciptaan bumi, Roh Allah itu berfungsi sebagai penciptaan bumi. Bapak di mana ini? Pasti di tahtanya, betul nggak? Anak di mana? Tahtanya. Siapa yang mengerjakan? Roh Kudus. Ngerti? Jadi pada saat Bapak dan anak, yuk kita menciptakan ini. Oke, dia yang berkeliling. Jadi Roh Kudus itu adalah roh penolong. Jadi ada apa-apa Bapak mau melakukan ini, dia yang bergerak. Seperti pada Yesus sudah selesai tugasnya, yang bergerak siapa? Gantian, Roh Kudus yang turun. Kita lihat, nah, kita sudah ya, berfirmanlah Allah. Terus kemudian yang Kejadian 2 ayat 7. Kemudian Tuhan membentuk dari debu tanah, menghembuskan napas hidup ke dalam hidupnya. Demikian manusia itu menjadi hidup. Bayangkan kalau kita punya ini, dikasih nafas kita, sampai itu dipek itu dimiliki orang lain, sakit dah hatinya. Betul nggak? Tuhan sakit hatinya. Aku yang membikin, aku yang membuat, aku yang memahkotai kamu, aku ngasih kamu daerah, kok diambil sama iblis? Makanya saat itu rencana keselamatan dimitingkan di surga, harus selamat siapa, tapi yang harus diutus, karena tidak ada satupun manusia yang bisa menyelamatkan, mereka semua berdosa. Allah anak bilang aku yang turun Bapak untuk menyelamatkan mereka, karena mereka salah satu dari kita dianggap salah satu daripada Tuhan. Dahsyat ya. Saya kalau baca Alkitab, wow gila. Nih, bagaimana Tuhan menciptakan? Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Jadi kita tuh ada roh Allah di dalam hati kita. Ya. Terus kemudian pada saat penciptaan ada 3 pribadi, kemudian Yesus turun mengambil pribadi manusia yang telah ambil alih, manusia pertama diciptakan. Terus kemudian klik slide-nya. Aku melihat langitmu, nah ini aku tadi bilang, aku melihat langitmu buatan jarimu. Apakah manusia? Tuhan siapa toh manusia? Kok engkau anak sehingga engkau mengindahkan, namun engkau telah membuatnya hampir, lihat nih. Gimana? Dan apa ini? Mahkota itu lambang apa? Raja. That's right. Wow, amazing ya. Kita jadi one of them, satu dari Allah. Wow, bahwa kita tuh harusnya di mana? Di surga bersama-sama Dia, ngerti gak? Wow,
telah memahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Gila, bahkan Yesus sendiri, Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus menghormati kita dengan memahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Dikasih mahkota, siapakah kok anak manusia kamu memahkotai seperti itu? Amazing. Terus kemudian nah akhirnya jatuh dalam dosa Roma. Ya tadi Roma tadi apa? Nih, tadi yang saya ceritakan, ya kan? Tadi saya ceritakan. Terus kemudian ia membawa Yesus. Nih bentar. Pada saat Lucifer. Pada saat Adam pertama dicobai, Yesus turun ke dunia, dicobai nggak? Yes, harus. Karena apa? Untuk tahu bahwa Yesus taat nggak, bener nggak? Selalu dicobai. Makanya kalau manusia dicobai itu jangan, cobaan tuh selalu untuk iman kita tuh dimurnikan. Terus semakin kamu cobai, semakin kamu berhasil, semakin naik imannya, dan kita bisa sampai serupa, sempurna seperti Yesus. Jadi kalau dicobai jangan ngomel. Terus berdoa terus, minta Roh Kudus, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Nanti Roh Kudus akan mengingatkan kita pada firman Allah. Karena apa? Cara Yesus untuk menaklukkan iblis adalah dengan firman. Firman adalah pedang roh. Nah kita lihat nih. Kemudian setelah Yesus naik turun, Adam pertama dicobai, Adam kedua dicobai. Yes, Adam kedua dicobai. Kita lihat. Kemudian dia membawa Yesus ke suatu tempat tinggi, dalam sekejap mata diperlihatkan semua kerajaan dunia. Iblis berkata, segala kuasa dan kemuliaan akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah apa ini? Siapa yang nyerahin? Siapa yang menyerahkan? Adam. Oh my God, Adam menyerahkan. Tuh, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu Yesus. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Yang menyerahkan siapa? Adam. Padahal yang memberikan kepada Adam Yesus. Dibalikkan lagi ke Yesus. Supaya apa? Wes Yesus, kamu ndak usah capek-capek menebus umat manusia, ndak usah jalan ke salib. Wes kowe mau jadi ruler of the world, tak kasihnya. Kowe nyembah aku ya Yesus. Kowe ndak usah disalib, ndak usah disalib, ndak usah menebus umat manusia. Kamu mau jadi penguasa buminya, tak kasih. Tuh. Tak kasih. Ya kan? Ndak usah capek-capek Tuhan harus ke Golgota, ndak usah capek-capek Tuhan disiksa, ndak usah capek-capek Tuhan disalib. Wes tak kasih Tuhan asal kowe menyembah aku. Aku akan memberikan kepada siapa saja yang ku kehendaki. Ya kan? Dia siapa saja yang ku kehendaki. Jikalau tuh lihat. Gimana iblis ngomong? Jikalau engkau menyembah aku, seluruh itu akan menjadi milikmu. Nah, jadi Tuhan datang, Tuhan sendiri yang ngasih kerajaan. Dia tahu Tuhan mau ngambil alih kerajaan, tapi dia bilang, wes gak usah capek-capek ke salib, gak usah capek-capek menebus dosa manusia, tak kasih kekuasaan, yuk kita sama-sama nindes manusia, mungkin gitu kali ya, ya kan? Kita sama-sama ruler manusia. Tapi Tuhan bilang, oh jawabnya apa? Gak mau, tetapi bukan hanya kepada Allah saja, Tuhan aku harus menyembah. Ya kan? Jadi dari sini kita tahu bahwa Adam pertama tidak lulus, Adam kedua lulus dari ujian. Kenapa? Karena Adam kedua adalah roh Allah sendiri, dia mengenal Allah. Dia mengenal Allah. Dan Adam pertama dia tidak ada pengenalan Allah. Kalau kamu mengenal Allah, mengenal siapa karakter orang terdekatmu, kamu kan tahu enggak mungkin, enggak mungkin. Kalaupun ada yang penyesat, enggak mungkin. Kalau kamu mengenal dengan benar. Tetapi kenapa Yesus bisa sempurna? Karena dia berasal dari roh Allah. Siapakah yang tidak mengenal dirinya sendiri kalau bukan dari rohnya sendiri? Pasti dari rohnya sendiri. Nah, maka Yesus gagal, mereka gagal mencoba Yesus. Makanya waktu disalib, setan paling benci. Wah, aku kalah. Jadi kemenangan Yesus itu bukan saat bangkit. Kemenangan Yesus itu pada saat dia disalib. Karena disalib itu Yesus tunduk pada kehendak Bapaknya. Pada saat Yesus di Getsemani bilang apa? Tuhan, tapi bukan kehendakku yang jadi kehendakmu. Jadi sebetulnya di dalam dunia ini yang perlu diuji dan perlu adalah ketaatan pada kehendak Tuhan.
Jadi adalah ketaatan pada kehendak Tuhan. Kalau kita tidak taat itu sudah dosa. Seperti ini ya. Lanjut. Saat Adam taat menjadi kepada setan, dia kan rohnya mati hingga terpisah dari Allah. Kemudian terus nah ini kepada manusia dia kepada Bapa, tapi Yesus menang pencobaan dan menghardik iblis. Hanya kepada Allah saja manusia harus menyembah, karena Bapa dan Yesus mengasihi manusia karena ciptaan mereka dianggap sebagai anak. Maka Yesus membayar harga dengan menjadi tebusan bagi Adam dan seluruh umat yang manusia dosa karena ketidaktaatan Adam. Kemudian Yesus berkata, pada saat Yesus taat Bapaknya, dia bilang bukan kehendakmu melainkan kehendak Bapa. Ada di ayatnya Yohanes 14:15 mengatakan, jikalau kau mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku. Jadi di sini menjadi bukti bahwa Yesus mengasihi Bapaknya, karena Yesus menuruti perintah Bapaknya. Sekalipun dia harus mati di kayu salib, sekalipun dia harus mengalami siksaan dan cobaan, godaan, siksaan, penyalipan, dia tetap taat pada kehendak Bapaknya. Nah, setelah Yesus selesai, pada di saat Tuhan bilang apa? Tetelestai, sudah selesai Tuhan, sudah selesai tugasmu yang sudah kasih saya. Sekarang aku akan mempersiapkan kerajaanku dan aku akan mengambil orang-orang. Setelah aku akan balik ke surga, aku akan mempersiapkan tempat bagi orang-orang yang aku tebus. My Redeemer adalah orang-orang yang aku tebus, dan aku akan balik lagi. Aku tak kasih, sekarang gantian Roh Kudus yang turun. Kau akan masuk, sekarang kamu akan masuk ke dalam hati manusia, bukan di luar. Kalau Yesus di luar ya. Yesus kalau kita waktu mengajar dia di luar tubuh. Maksudnya di luar tubuh, kalau kita di sini Yesus tetapi Roh Kudus sudah di dalam kita. Jadi itu lebih hebat lagi. Kalau di luar, kalau Yesus pergi ke Solo, kita di Jogja udah terpisah. Tapi kalau di dalam kita, di mana kita pergi, Roh Kudus ada di dalam kita, selalu menyertai kita. Jadi Roh itu, makanya Tuhan bilang akan lebih baik lagi kalau aku pergi, sehingga Roh Kudus itu bisa datang. Karena apa? Kalau pada Yesus kita akan terpisah dengan Yesus. Yesus ke sana, kita di sini. Tapi kalau ada Roh Kudus, dia inside kita, dia akan selalu menyadarkan kita akan dosa, selalu memimpin kita akan kebenaran, sehingga kemanapun kita pergi, Roh Kudus ada di dalam kita. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian 7 Spirit of God, Wahyu 5 ayat 6. Kita lihat selesai penebusan, kita lihat anak domba yang disembelih, nih Bapa dan 7 roh Allah ini. Jadi ada 3 pribadi di surga, Allah Bapa, anak domba yang disembelih, yang memegang meterai, kemudian 7 roh Allah. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta keempat makhluk berdiri anak domba seperti yang telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah roh ke-7 roh Allah yang diutus ke, ini permulaannya bagaimana Holy Spirit diutus ke dunia. Ke-7 roh Allah yang diutus ke dunia. Itu permulaannya Holy Spirit. Roh Allah diutus bumi untuk menyertai orang yang percaya supaya tidak diperdaya, tadi sudah dikasih tahu. Oke, lah. Kemudian materai ya. Baca lagi, lanjut. Aku melihat di tengah-tengah tahta, tadi ada ya, di tengah-tengah tahta, keempat makhluk itu di tengahnya itu berdiri seekor domba yang telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Tanduk 7 itu bahwa domba ini mempunyai 7 roh Allah, dan mata 7 itu menandakan bahwa tidak ada yang tersembunyi di hadapan Yesus. Mata yang banyak itu menandakan bahwa Yesus melihat segala sesuatu yang di dunia ini, tidak ada satupun yang luput. Makanya kalau sampai Adam tidak tahu, Allah tidak tahu, tidak makan, tidak mungkin. Itu ujian bagi Adam. 7 mata ini adalah 7 mata itu melihat segala tempat, dan tanduk itu adalah bahwa Tuhan mempunyai 7 roh Allah. 7 roh Allah yang tadi sudah ditaruh ke Tuhan pada saat dibaptis Yesus. Oke, kita lanjut. Yuk kita lanjut 7 roh Allah.
Nah, saudara Allah, toh Allah mempunyai 7 sifat atau karakter. Jadi satu roh Allah itu, dia mempunyai, ada tuh roh kebijaksanaan, roh penasehat, roh pengetahuan, roh kekuatan, pengertian, roh pengenalan akan Tuhan, dan roh takut akan Tuhan. Jadi Yesus, pada saat Yesus di dunia, pada saat dia dibaptis, Yesus diurapi dengan 7 roh Allah ini. Itu yang tidak dipunyai Adam. Adam hanya punya 5. Adam hanya punya sampai 5. Adam belum sampai mengenal akan Tuhan dan belum punya roh akan takut akan Tuhan. Jadi untuk roh kita istilahnya komplit, sempurna, ke-7 roh Allah ini menyatakan roh kudus yang sempurna. Jadi untuk kita sempurna, kita harus mempunyai roh 7A ini. Jadi kenapa ada sempurnakan roh Tuhan, sempurnakan roh Tuhan, sempurnakan. Adam hanya punya 5, Tuhan Yesus punya 7. Jadi dia kenal siapa Tuhannya, karena dia Tuhan sendiri, kenal Tuhannya. Dia roh takut akan Tuhan, ya dia tidak mau memilih menyenangkan Tuhan. Oke ya, jadi roh kebijaksanaan membuat kita menjadi terang Tuhan, mendorong kita mencari Tuhan. Roh penasehat adalah mencari solusi untuk kemuliaan Tuhan. Roh pengetahuan kita membantu dunia melihat dunia dalam mata Allah. Roh kekuatan membantu kita untuk mengatasi kesulitan dengan iman. Roh pengertian membantu kita untuk mengerti firman Tuhan. Roh pengenalan Tuhan menggerakkan kita untuk percaya sama Tuhan seintim atau sedekat anak percaya kepada Bapaknya. Roh takut akan Tuhan akan memaksa kita lari dari dosa dan memilih untuk menyenangkan Tuhan. Menyenangkan Tuhan. Jadi 7 spirit roh Allah itu membuat ada roh kebijaksanaan untuk mempertimbangkan dengan terang firman Tuhan, mendorong kita untuk mencari Tuhan. Penasehat mengikuti solusi jawaban yang tepat untuk memecahkan suatu masalah. Roh pengetahuan kita melihat dunia seperti mata Allah. Kekuatan mengatasi kesulitan dengan iman, pengertian untuk mengerti firman, pengenalan menggerakkan kita memperlakukan Tuhan dengan intim, sangat percaya, sepercaya anak kepada Bapa. Itu adalah pengenalan dengan Tuhan. Dan roh takut akan Tuhan memaksa kita lari dosa dan untuk menyenangkan Tuhan. Ya, terus kemudian slide sheet-nya Matius 3:17. Terdengarlah suara dari surga, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, barang siapa percaya, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan yang 13 ini luar biasa. Apa yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Luar biasa tuh. Lihat nih. Jadi kita lihat bahwa kalau kita percaya kepada Tuhan, mau taat kepada Tuhan, kita akan melakukan segala pekerjaan seperti yang Tuhan lakukan, bahkan lebih besar lagi. Dan apa yang kamu minta dalam nama Yesus, Tuhan akan mengabulkannya. Kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Waduh, makanya kalau orang ada kesulitan apa-apa, waduh, kamu tidak meminta sesuatu dalam namaku. Tapi ingat, apa ini? Barang siapa percaya, baru ada A, ada B, dia akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan yang lebih besar lagi. Jadi kalau kamu ingin meminta sesuatu kepada Bapa, Bapa akan melakukannya. Apa kondisinya? Kondisinya adalah kamu harus melakukan pekerjaan seperti pekerjaan yang Bapak lakukan. Sudah belum? Ayo, udah belum? Udah menginjil, udah seperti Tuhan lakukan, dari perkataan, perbuatan, semua udah persis seperti Yesus belum? Kalau kita sudah melakukan apa yang firman Tuhan yang Tuhan lakukan, mintalah apa saja, kamu akan menerimanya. Ingat ya. Jadi saya lihat ayat ini amazing banget.
Wah Tuhan amazing. Makanya kalau saya lihat di rekening bank enggak ada duit, aku enggak takut, banyak tuh. Sering enggak ada duit, oh enggak takut. Kalau aku melakukan pekerjaan yang Tuhan lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Kalau aku percaya, yes aku percaya Tuhan, aku juga akan bisa melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Yang aku minta di dalam nama Tuhan, aku akan lakukan untuknya. Wah itu dahsyat, amazing. Ini rahasia kerajaan surga yang di mata dunia tidak bisa melihat. Mata dunia tidak bisa melihat, tetapi ini adalah rahasia kerajaan surga yang sangat berbeda dengan prinsip dunia. Makanya saya kalau ada prinsip-prinsip dunia saya tidak mau dengar. Itu dunia. Kita mau berjalan dengan spirit, walking with spirit, thinking as spirit, dan melangkah dengan iman, dengan spirit. Kita akan melihat mujizat keajaiban terjadi dan kita akan di Taman Eden. Lihat ya, satu lagi ini, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, mereka akan berbicara dengan bahasa-bahasa yang baru bagi mereka, mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan orang sakit dan orang itu akan sembuh. Amazing tuh, Tuhan sudah banyak mengasihi mujizat. Apa yang Tuhan Yesus lakukan, kita bisa melakukan. Wow, wow luar biasa. Terus lanjut. Pantekosta, yuk Pantekosta ya. Pantekosta. Yesus mendapatkan Roh Kudus saat Yesus dibaptis, betul? Ada tadi kita lihat ada burung merpati. Setelah Yesus dibaptis, dikasih urapi dengan Roh Kudus, saat itu Yesus baru mulai pelayanan. Karena Yesus diberi kuasa tadi, tanda-tanda ini akan menyertai, diberikan kuasa, diberikan otoritas, dan diberikan segala sesuatu yang Yesus perlukan untuk memperlengkapi pelayanannya. Manusia diberikan kuasa enggak? Yes. Kita lihat Pantekosta. Ketika pada hari Pantekosta semua orang berkumpul di sama. Kalau Yesus burung merpati, kita dikasih lidah-lidah api, bertebaran hingga mereka, dan kemudian mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain yang diberikan oleh Roh itu untuk mereka menyatakannya. Nah, ini kenapa tidak pada saat dibaptis? Kenapa? Ada perbedaan. Karena Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis membaptis dengan air. Pada saat itu Yesus juga dibaptis. Dan rasul-rasul ini pun dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Bukan demi nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Ngerti? Jadi kalau mereka dibaptisan Yohanes, kita belum menerima Roh Kudus. Maaf ya, rasul ini belum menerima Roh Kudus. Sampai Tuhan harus mencurahkan Roh Kudus. Yesus menerima Roh Kudus dari Bapaknya langsung. Karena pada Yesus dibaptis, Bapaknya mengirimkan Roh Kudus. Tetapi manusia ini mungkin mereka sudah dibaptis oleh baptisan Yohanes. Baptisan Yohanes, Yesus belum disalib, Yesus belum bangkit. Pada baptisan Yohanes, Yesus juga ikut dibaptis. Bagaimana Yohanes bilang dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Ngerti? Jadi pada saat mereka adalah bukan baptisan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, jadi mereka harus mencurahkan Roh Kudus. Sejak zaman kita nggak perlu lagi. Kita dibaptis oleh nama siapa? Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berarti Roh Kudus sudah inside kamu. Tidak sadar kali ya. Pada saat kita dibaptis, aku membaptis kamu dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berarti kamu sudah dibaptis di dalam Roh Kudus. Roh Kudus sudah di dalam kamu. Aktifkan. Jangan biarkan diam. Kamu selama ini hanya melihat dunia. Kamu dengar kata-kata dunia, sehingga Roh Kudus itu berduka di dalam hati kamu. Aku setiap ngasih tahu, dia lebih tertarik sama dunia, lebih tertarik sama saran temannya. Dari Roh Kudusmu nganggur di dalam hatimu. Nganggur. Loh bener loh. Ya toh? Oke, ini sudah penuh makan, mereka berkata-kata bahasa lain, oke. Terus nih, Akibah nih. Ini contoh lagi, sida-sida di tanah Ethiopia. Roh Kudus memerintahkan Filipus untuk menginjil kepada sida-sida dari Ethiopia tentang Kristus. Setelah sida-sida percaya untuk dibaptis, Roh Tuhan melarikan Filipus ke Asdod untuk menginjil ke tempat lain. Jadi fungsi Roh Kudus itu apa?
Fungsi Roh Kudus untuk menginjil dan untuk memberikan kamu terang kebenaran untuk hidup di dunia, dan kamu disuruh menginjil. Nih, Roh Kudus memerintahkan Filipus untuk menginjil kepada sida-sida Ethiopia tentang Kristus. Glorify Kristus. Glorify Kristus, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya, hidupnya di dunia. Glorify dia, memuliakan Tuhan. Kemudian Roh Kudus melarikan Filipus untuk menginjil ke tempat lain. Jadi adalah amanat aku itu bukan tugas pendeta saja. Maaf ya, bukan tugas Pak Budi, Bu Ida, enggak. Makanya saya sengaja pakai pakaian ini. Kenapa? Saya bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau bikin pakaian ini supaya menggerakkan gairah the spirit inside you semua. Supaya ayo menginjil pada siapa? Sebelah, kanan, tetangga, saudara, teman yang belum mengenal Kristus, tetanggamu, teman-temanmu, ayo. Teman-temanmu yang belum kenal Tuhan, ayo diinjili, injili. Masa kamu enggak pengen mereka juga selamat sama seperti kita yang sudah diselamatkan, sudah dibaptis oleh Roh Kudus? Makanya kita waktu ini bukan untuk saya dan Pak Budi semua, setiap umat percaya harus memberitakan Injil. Jadikan semua bangsa muridku. Bagi orang yang percaya padaku, engkau akan melakukan perintahku. Percaya enggak sama Tuhan? Kita di sini percaya enggak sama Tuhan? Hah? Kok enggak ada jawaban ya? Melakukan enggak perintah Tuhan? Nah, mau percaya tapi tidak melakukan perintah Tuhan, itu namanya percaya. Iblis pun percaya, ya iblis pun percaya. Tuhan, aku tahu namamu, kamu anak Allah, yes aku tahu, aku percaya. Tapi setelah melakukanmu, moh Tuhan, melakukan perintahmu, moh Tuhan. Kalau kamu percaya tidak melakukan, sama apa bedanya sama iblis? Beti, beda tipis. Nah, ya. Oke, terus kemudian lanjut. Nah, skema rancangan Yesus untuk keselamatan manusia. Nomor 1, kita dengar firman. Kita semua ini dengar firman ya. Dengar firman. Kemudian kita percaya. Kalau kamu tidak percaya, ini ada ayatnya ya. Saya ngomong tuh ada ayatnya semua ya, maaf ya. Jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Ayo. Dan kamu tahu kalau mati kemana? Ya kan? Nah, kemudian kita dengar firman, kita percaya, kita bertobat. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian. Terus kemudian begitu kita bertobat, apa? Mengakui Kristus. Mengakui Kristus, ya Kristus kau sebagai juru selamat, aku minta engkau masuk di dalam hatiku, engkau menjadi penguasa atas hidupku. Nah, kita mengakui di depan Bapa yang di surga. Kalau engkau mengakui aku akan mengakuimu di depan Bapa. Pada saat penghakiman tata putih kita akan diakui oleh Tuhan dan dibela oleh Tuhan. Kemudian dibaptis. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Baptis harus yes. Karena kita dibaptis demi nama Allah, Putra dan Roh Kudus. Saat kamu dibaptis, Roh Kudus itu sudah dicurahkan. Jadi tidak usah menanti-nantikan Roh Kudus, tidak perlu. Karena pada saat kamu dibaptis, Roh Kudus sudah di dalam kamu, tapi tidak diaktifkan. Istilahnya kamu punya kunci, tapi kuncinya kamu simpen di kantong. Mau buka itu enggak tahu bukanya. Loh, kan sudah tak kasih kunci. Oh iya toh, yang mana? Itu yang biru kuncinya. Oh. Istilahnya seperti itu ya. Terus kemudian ini katanya, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Jadi kita dihakimi oleh Tuhan dengan perbuatan kita melakukan firman atau tidak. Oke, lanjut. Nah, ini cepatnya ya. Jadi 6 hal tentang Roh Kudus, bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi, Roh Kudus itu mempunyai pribadian, Roh Kudus itu maskulin, Roh Kudus itu adalah Tuhan karena dia ada di surga bersama-sama Tuhan. Roh Kudus itu mulia kekal, Roh Kudus itu berkomunikasi, bisa berkomunikasi secara rasional, itu artinya dia adalah alfa dan omega. Roh Kudus mempunyai sifat seperti Yesus, mempunyai sifat seperti Allah. Jadi sifat Allah, sifat Yesus dan sifat Roh Kudus adalah sama. Kalau kita mau melihat apakah sifat Roh Kudus, yes, kudus, yes, kudus. Mulia, yes, mulia. Jadi apa yang kita lihat di pada Roh Kudus sama. Yesus berkata, akulah alfa omega, yang awal dan yang akhir. Roh Kudus, yes, yes, karena mereka sama-sama mencipta. Bertiga mencipta enggak? Yes.
Bertiga tuh mencipta tadi, kita sudah lihat ya, dalam penciptaan bertiga sama-sama mencipta, yes. Makanya Yesus, Roh Kudus juga Alfa dan Omega. Oke, lanjut. Nah, satu lagi ya. Jadi, kalaupun kita mendustai Roh Kudus tahu nggak? Tahu. Contohnya Ananias Safira. Pada saat Ananias Safira pada Roh Kudus adalah Tuhan, coba. Roh Kudus kisah para rasul. Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Kita lihat yang ini, Tuhan. Enggak ada tanah itu. Selama tanah itu tidak dijual, bukanlah itu tetap kepunyaanmu, dan setelah dijual bukannya hasilnya tetap dalam kuasamu. Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau mendustai manusia. Bukan mendustai manusia, tetapi engkau mendustai Allah. Jadi karena Roh Kudus adalah Allah, kalau kita berdusta kepada Roh Kudus, berbohong kepada Roh Kudus, sama aja kita berbohong kepada Allah. Karena Roh Kudus adalah sama dengan Allah. Oke, kita lanjut. Kemudian ini pesan 7 gereja. Dari sini dia dibawa Roh Kudus untuk dibawa Roh Kudus. Jadi Yohanes di Pulau Patmos, dia disuruh sama Yesus untuk menulis kitab. Yohanes, kamu tulis kitab, aku bawa ke surga, disuruh menulis kitab mengenai tahta, mengenai pesan Yesus kepada 7 gereja. Jadi ini 7 gereja adalah 7 jemaat masa kini, masa modern, masa baru. Karena setelah Rasul Paulus, dia menginjili ke 7 gereja ini, dan 7 gereja ini adalah 7 gereja yang bermasalah. Yang satu adalah gereja yang kehilangan cinta mula-mula. Yang kedua, gereja yang dianiaya. Kenapa? Karena saat itu dosa sudah menjalar. Di dunia ini kita hidup dengan orang percaya, dengan tidak orang percaya. Dan orang tidak percaya pun masuk ke dalam gereja, yes. Banyak kita adopsi pikiran, cara berpikirnya, yes. Pikiran dunia, yes. Mau psikologi, pragmatik, pikiran marketing dunia kita masukin ke dalam gereja, sehingga gereja sudah tidak murni lagi. Pekerjaan Roh Kudus sudah hilang di era modern ini. Kalau dulu kita berdoa, kalau mau KKR berdoa enggak. Kalau dulu kita mau KKR, ayo kita doa, puasa, minta Roh Kudus kita urapi. Sekarang enggak, kasih uang aja berapa supaya orang datang. Beda tak? Kalau dulu pekerjaan Roh Kudus besar, makanya banyak mujizat terjadi. Saya tuh pernah ngomong, kok heran ya, dulu tuh banyak mujizat, orang masih tumpang tangan sembuh, ini sembuh. Kok sekarang makin ke dunia modern sudah tidak ada mujizat lagi. Yang jadinya orang tuh melihat bahwa mujizat Tuhan tuh, itu terjadinya dulu, bukan dulu. Kenapa? Karena Roh Kudus kita tidak diaktifkan, kita terlalu banyak menangkap dari deception itu apa? Pengalihan dan kebohongan-bohongan dari dunia yang dimasukkan ke dalam gereja. Gereja kita sudah corruptible itu sudah menganut paham dunia, sehingga Roh Kudus tidak bekerja. Ya kita lihat dari ini gereja baru ini, dari loveless, kehilangan cinta mula-mula, dianiaya sama siapa? Ya sama orang-orang yang bukan Kristen, sama orang-orang yang bukan cinta Tuhan. Kompromi, gereja kompromi. Kalau ada yang dosa-dosa sedikit, nggak apa-apa, yang penting gereja penuh, nggak apa-apa, yang penting sumbangannya banyak. Itu namanya gereja yang kompromi. Ya toh, kompromi. Terus kemudian ini corrupt church. Nah, itu corrupt church itu adalah gereja yang ini, Tiatira itu Isabel, ajaran Isabel. Ya, toleransi dengan ajaran, dengan berzinahan, dengan LGBT, dengan apa? Enggak apa-apa. Sekarang gereja LGBT boleh kok. Di Thailand di Thailand ganja dibolehkan. Enggak apa-apa. Gereja juga enggak apa-apa kok makan ganja. Enggak apa-apa. Nah, itu namanya sudah karep dengan ajaran yang lain. Terus kemudian faithful. Ini Philadelphia adalah satu-satunya ini adalah 1-2 gereja yang disukai Tuhan. Yang lain sudah dibuang sama Tuhan. Laodikia adalah di mana orang-orangnya sangat kaya. Kalau orang kaya nggak perlu Tuhan, aku nggak perlu Tuhan, aku sudah kaya. Aku membuat pabrik tetes mata,
aku buat pabrik ini, aku kaya, aku ini, aku tidak perlu Tuhan. Nah, memang saat ini kamu tidak perlu Tuhan, tapi pada saat dunia dihancurkan, kamu tahu lari kemana, ya dah? Kamu hanya hidup bahagia di dunia, tapi pada saat penghakiman nanti, kita sudah tahu endingnya gimana. Jadi ini pastinya akan dibuang sama Tuhan, kompromi dibuang sama Tuhan, corrupted dibuang sama Tuhan, apalagi dead church. Dead church itu adalah gereja Sardis. Dead church itu ada gereja yang tidak ada Roh Kudusnya. Saya pernah kemarin pelayanan di gereja, tak lihat nyanyi, aduh kok nyanyi kok gini, kok nggak ada urapannya, gembalanya juga nggak ada urapan. Wah ini kayaknya dead church benar. Kenapa? Masuk ke gereja itu hanya sebagai rutinitas dan kebiasaan dan kayak sakramen gitu, seperti itu aja. Tidak lagi merindukan Tuhan, tidak ada lagi gairah Roh Kudus untuk menantikan Tuhan, tetapi hanya sebagai rutinitas saja. Yuk lanjut. Ini banyak nih. Oke, saya lanjut aja cepat ya. Roh Kudus mempunyai pikiran, yes. Karena Roh Kudus adalah pribadi. Dia berpikir seperti kita, sama berpikir. Mempunyai kekuatan untuk gerak, mempunyai kehidupan, memiliki karakter, memiliki untuk melaksanakan kehendaknya, memiliki kapasitas untuk mengasihi, memiliki kekuatan untuk memerintah dan melarang. Jadi seperti Tuhan, sama. Mempunyai pikiran itu, Tuhan Yesus bisa menyelidiki hati nurani kita, bisa berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi mengetahui dan menyelidiki, Roh Kudus itu menyelidiki segala sesuatu, bahkan yang tersembunyi dari diri Allah. Demikianlah apa yang terdapat dari demikian, tidak ada orang yang tahu apa yang di dalam hati Allah kecuali Roh Kudus sendiri. Terus kemudian mempunyai kekuatan bertindak pada saat bumi belum berbentuk, Roh Kudus yang berjalan melakukan penciptaan, bekerja. Kemudian peribadian dari Roh Kudus adalah menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Karena kalau mereka tidak percaya, mereka akan dihakimi. Terus kemudian Roh Kudus memiliki karakter Allah. Karena itu dia bilang segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Roh Kudus memberi kekuatan untuk melakukan kehendaknya. Karena Roh Kudus, kenapa Roh Kudus memberikan sesuatu untuk melakukan kehendaknya? Kehendak Roh Kudus apa? Agar setiap orang selamat. Kehendak Roh Kudus adalah untuk keselamatan setiap orang. Roh Kudus memiliki kapasitas untuk mengasihi ciptaannya. Karena kasih Allah akhirnya tidak akan meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan, Roh Kudus, Yesus tidak akan meninggalkan perbuatan tangannya yang segambar dan serupa dengan dia. Roh Kudus memiliki kekuatan memerintah dan melarang. Yes, ada di Kisah Para Rasul. Pada saat mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Kenapa? Mungkin karena ada yang mengganggu di sana. Oke, kemudian karakter Roh Kudus abadi. Yes, abadi. Allah kok abadi. Allah tidak bisa mati, betul ya? Terus pencipta. Yes, pencipta. Kita sudah tahu pencipta. Yesus Roh Kudus menciptakan bersama-sama dengan Yesus dan menciptakan bersama-sama Allah. Maha kuasa, omnipotent. Omnipotent adalah maha kuasa, powerful, berkuasa. Terus kemudian di mana-mana, omnipresent. Yesus Roh Kudus di mana-mana ya, dia bisa tahu di mana-mana. Kemudian maha tahu, yes. Tidak berubah, yes, dari dulu sekarang tidak berubah. Seperti Yesus tahu dari dulu sekarang tidak berubah. Sama, mereka mempunyai sifat yang sama. Kebenaran, yes, karena Yesus adalah kebenaran, Roh Kudus adalah kebenaran, dan Yesus kasih juga, Yesus adalah kasih. Abadi karena dia pencipta karena tadi menciptakan menurut gambar dan rupa. Omnipoten adalah kekuatan, keadilan, keperkasaan. Seperti omnipoten ya, jika engkau tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus ada di atas kamu akan menjadi saksiku. Kita lihat di ayat Kisah Para Rasul 1-8. Pada saat Roh Kudus turun atas kamu, maka kamu akan menerima kuasa dan kamu akan menjadi saksiku. Kemudian Roma ayat 15 ayat 19, kamu akan diberikan kuasa, tanda-tanda dan mukjizat oleh kuasa Roh Kudus. Terus di mana-mana kita lihat ayatnya di Mazmur 8, jika aku mendaki ke langit, engkau
engkau di sana, jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar, membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Maha tahu, yes, Tuhan menyelidiki segala sesuatu, tidak ada yang tersembunyi. Kemudian Yesaya berkata bahwa roh Tuhan akan memberi tunjuk, akan menasehati orang, untuk mendapatkan pengertian, dan kemudian tidak berubah adalah karena Roh Kudus tidak pernah berubah dalam mengasihi manusia, karena manusia adalah anak. Sebagai bapa kepada anaknya, Roh Kudus menegur dan mendekatkan anak kepada Tuhan. Jadi Roh Kudus itu tidak berubah. Sekalipun manusia berubah, Roh Kudus tidak berubah. Dia tetap mengasihi manusia, karena Roh Kudus membenci dosa tetapi tidak membenci pendosa. Jadi Roh Kudus sebagai penegur untuk menginsafkan yang dosa, mendekatkan anak seperti mendekatkan anak kepada bapaknya. Roh Kudus kebenaran, yaitu jikalau penghibur yang kuutus dari Bapa adalah roh kebenaran. Yang keluar dari Bapa, ia bersaksi tentang aku. Kemudian kasih, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus. Karena pengharapan kita tidak akan sia-sia kalau kita berharap pada Roh Kudus. Pengharapan kita tidak sia-sia. Terus kemudian pekerjaan yang dilakukan Roh Kudus tadi, udah tadi ya, pewahyuan. Dia memberikan wahyu kepada orang-orang nabi-nabi untuk menuliskan Injil. Inspirasi, regenerasi itu memperbarui creation-nya, ciptaan yang baru. Kita diperbarui dengan ciptaan yang baru supaya kita menjadi sempurna seperti Tuhan sempurna. Perantara adalah dia perantara kepada Allah. Roh Kudus akan menjadi perantara kepada Allah bagaimana harus berdoa. Kalau ada Roh Kudus di dalam kita bingung, Tuhan bagaimana aku mau berdoa ya. Roh Kudus akan membantu kita dalam berdoa dengan keluhan-keluhan kita. Kemudian pengudusan, Roh Kudus menguduskan kita. Roh Kudus menguduskan kita dan dalam kebenaran yang kita percayai. Pengakuan, Roh Kudus akan menginsafkan kita akan dosa, dunia akan dosa. Penghiburan, aku akan minta kepada Bapa, ia memberikan kepadamu seorang penolong. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus akan diutus ke Bapa, dia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kepada kamu semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi tugasnya Roh Kudus itu yang diutus adalah untuk mengajarkan segala sesuatu kepada kita dan mengingatkan tentang semua yang Yesus ajarkan. Nah, seperti Tuhan bilang, adalah lebih berguna jika aku pergi, sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang, aku akan memberikan kepadamu. Kemudian karunia, lanjut. Oh ini. Ini, jadi Roh Kudus berbicara melalui nabi, menegur dunia akan dosa, menghasilkan kesaksian akan Kristus. Kita harus glorify Kristus, menyatakan sesuatu tentang Allah, apa yang menjadi keinginan Allah, kehendak Allah. Roh Kudus akan membawa kita ke God's will, ke apa yang menjadi kehendak Tuhan. Memberikan hadiah rohani, memberikan hidup dan berperan dalam keselamatan manusia. Hadiah rohani itu adalah karunia. Karunia Roh Kudus diberikan kepada kita manusia, yaitu karunia berkata dengan hikmat, karunia berkata dengan pengertian, karunia iman menyembuhkan. Ini adalah hadiah bagi orang-orang yang mau percaya dan mau melakukan perintah Tuhan. Kalau tidak mau melakukan perintah Tuhan percuma, tidak akan dikasih. Tidak akan dikasih. Karena ini berguna bagi pekerjaan pelayanan. Jadi ada orang yang bernubuat, ada yang berkata dengan hikmat, ada kamu tumpang tangan atas orang, orang itu sembuh, ada yang mengadakan mujizat, ada yang membedakan roh. Kalau ada roh-roh jahat, misalnya kita tahu, wah itu ada roh jahat di sini, itu karunia membedakan roh. Ada yang berkata-kata dalam bahasa roh, menafsirkan bahasa roh. Jadi karunia ini akan diberikan kepada orang-orang percaya yang mau melakukan perintah Tuhan dalam penginjilan. Karena diperlukan untuk memperlengkapi penginjilan, pekerjaan Tuhan. Oke, lanjut. Terus
Korintus ya. Sekarang tentang karunia roh. Supaya kamu mengetahui kebenarannya, kamu tahu pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala yang bisu. Karena itu aku meyakinkan kamu bahwa tidak seorang yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi kalau kamu bisa percaya kepada Tuhan, oh ya Yesus tuh aku percaya kok sama Yesus, itu berarti Roh Kudus sudah di dalam hati kita. Kita tidak bisa bertobat tanpa Roh Kudus. Karena roh kita tuh sudah mati. Dan kalau yang bisa menghidupkan roh kita itu hanyalah Roh Kudus. Jadinya kita kalau ada Roh Kudus di dalam hidup kita, kita bisa beribadah dan bisa mengaku Yesus adalah Tuhan. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan rupa-rupa pelayanan tapi satu Tuhan. Ada berbagai perbuatan ajaib tetapi tapi satu roh Allah yang mengerjakannya dalam semua orang. Tetapi tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Jadi karunia roh ini itu untuk orang-orang memperlengkapi pekerjaan Tuhan. Jadi untuk pelayanan mungkin ada orang yang satu punya hikmat, ada satu yang bisa tumpang tangan, ada satu yang bisa lihat setan. Nah, kita tidak mungkin dikasih Tuhan semua, sombong kita. Makanya Tuhan kadang-kadang melihat nih. Jadi kamu semua adalah tubuh Kristus, kita semua adalah tubuh Kristus. Masing-masing adalah anggotanya, dan Allah telah menetapkan beberapa orang. Kenapa beberapa orang? Ya beberapa orang yang mau pekerjaan pelayanan. Satu rasul, kedua nabi, ketiga pengajar. Ya saya mungkin bukan gembala ya, kayaknya saya nggak cocok jadi gembala. Saya mungkin bisa nabi, bisa pengajar. Kenapa? Kalau ngomong keras, saya nggak gampang terlalu basa-basi, nggak bisa. Jadi kalau ngomong, kalau nabi kan ngomongnya keras. Kalau Bapak Budi lebih cocok jadi gembala. Jadi ya itu adalah karunia. Pertama rasul, kedua nabi, ketiga pengajar, keempat apa ini? Mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat, menyembuhkan, untuk melayani. Ada karunia untuk melayani. Tidak harus melayani, ngasih ini. Oh silahkan bawa jadi aser ya. Aser tuh melayani loh. Itu adalah karunia. Jadi kalau kamu jadi aser, puji Tuhan, kamu sudah dipakai Tuhan untuk pekerjaan pelayanan. Luar biasa nih. Setiap orang karunia melayani. Untuk memimpin, siapa yang punya mimpin? Nah, ada yang memimpin gereja ini koordinator. Richard, puji Tuhan, aku dipakai Tuhan untuk karunia memimpin, ya kan? Ada yang berkata-kata dengan bahasa roh. Dan apakah itu semua rasul, nabi, pengajar, mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat. Jadi semua karunia ini dipakai untuk satu tubuh, untuk melengkapi pelayanan Tuhan. Untuk menyembuhkan, nanti itu berusaha untuk memperoleh karunia yang paling utama. Dan aku memilih jalan yang lebih utama lagi. Jadi karunia ini adalah untuk mempersatukan, bukan untuk perpecahan, tetapi supaya gereja Tuhan makin disempurnakan dan untuk membawa banyak jiwa kepada Tuhan. Yuk lanjut. Nah, satu lagi mau hampir terakhir. Loh, dosa dulu ya. Terus, ini belum dosa dulu. Dosa melawan Roh Kudus. Dosa melawan Roh Kudus. Satu dosa melawan Roh Kudus adalah menghujat Roh Kudus, mendukakan, berbohong, membenci, memadamkan dan mencemari. Kenapa? Karena Roh Kudus itu Allah sendiri. Ya. Jadi penghujatan Roh Kudus. Tetapi hujat Matius 12 ayat 31 sampai 32. Aku berkata kepadamu segala dosa dan hujat manusia akan diampuni. Hujat kepada manusia ya. Kalau aku jelek-jelekin si Richard gitu, ini diampuni. Tapi kalau kamu menjelek-jelekan Roh Kudus, kamu tidak akan diampuni. Tetapi seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia akan datang tidak. Hati-hati ya. Kalau kau sudah mengucap Roh Kudus, di dunia ini kau tidak diampuni, dan di dunia yang akan datang, di langit baru bumi baru juga tidak diampuni. Yang kedua, mendukakan Roh Kudus. Ada ayatnya di Efesus 4 ayat 3. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jadi kita tidak boleh mendukakan Roh Kudus, karena pada saat trompet dibunyikan, itu Roh Kudus yang akan dan malaikatnya akan memeteraikan anak-anaknya. Yang dimeteraikan itu yang akan menjadi milik Tuhan. Yang dimeteraikan menjadi milik Tuhan, jadi Tuhan menjadi
milik Tuhan, dia akan diangkat bersama-sama Tuhan. Yang tidak dimeteraikan oleh Roh Kudus, dia akan menjadi milik dunia dan akan ditinggal. Makanya pada rapture nanti itu tugas Roh Kudus sangat berat, karena dia melihat di sekeliling, di hati-hati manusia siapa yang layak dimeteraikan, yang menjadi milik Tuhan, dan siapa yang tidak dimeteraikan dan menjadi milik dunia, akan ditinggal di dunia. Yang menjadi milik Tuhan akan diangkat bersama-sama dengan Tuhan. Kemudian berbohong supaya Roh Kudus, kita tahu ayatnya di Ananias dan Safira, pada saat dia menahan sebagian dari hasil penjualan dan berkata kepada Petrus, ini adalah semua hasil penjualan tanah, padahal bukan semua. Saat itu Roh Kudus menghardik, engkau mendustai Roh Kudus dengan menahan sebagian hasil penjualan itu. Engkau bukan mendustai manusia, padahal dia ngomongnya sama Petrus, tetapi apa? Roh Kudus dalam Petrus yang berbicara. Engkau bukan mendustai manusia tetapi mendustai Allah. Pada saat itu rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Makanya mengapa kemudian suaminya datang lagi, istrinya datang lagi, apakah benar kamu menjual tanah itu sekian? Yes. Kenapa kamu berdua sepakat untuk mencobai roh Tuhan? Makanya kemudian dia mengubur suaminya dan mengubur istrinya, suaminya sudah dikubur, istrinya dikubur juga. Jadi kita tidak boleh mendukakan Roh Kudus, menolak Roh Kudus. Hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Segala dosa dan hujat manusia diampuni, tetapi Roh Kudus tidak diampuni. Jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak diampuni. Membenci Roh Kudus, jika ini yang membenci ya, kita ngomong membenci Roh Kudus ya. Jika kita sengaja berbuat dosa setelah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa. Tetapi yang ada adalah kematian yang mengerikan, akan penghakiman api yang dahsyat menghanguskan semua orang durhaka. Ya, betapa berat hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Kemudian yang keenam, memadamkan Roh Kudus. Perhatikan supaya jangan ada orang yang membalas jahat dan jahat, tetapi usahakan senantiasa baik terhadap setiap orang. Jangan padamkan roh, jangan anggap rendah nubuat-nubuat. Dan yang ketujuh, jangan mencemari tubuh kita dengan merajah, berjinah, makan makanan berhala. Jangan mencemari tubuh kita, karena tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Karena Roh Kudus hidup di dalam tubuh kita. Kemudian kita lihat bahwa kita buah-buah roh, kita akan mempunyai karakter Allah kalau kita punya Roh Kudus. Saya kasih gambar ini. Nah, jadi kalau kita ada Spirit of God, 7 spirit ini, 1, 2, 3, 4, seperti spirit yang Tuhan punya. Yesus pun dianugerahi 7 spirit. Kita punya 7 spirit seperti ini. Yang keluar dari kita, perbuatan yang kita ada adalah mengasihi orang, gentle love, semua. Ya, Galatia 5 ayat 16 sampai 18. Maksudlah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga setiap kali kamu tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Tetapi kalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Nah, tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang itu. Barang siapa yang menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kalau kita mau hidup oleh roh, baiklah hidup kita dipimpin oleh roh. Terakhir yang tadi 3 hal yang ini yang terakhir. Jadi pesan saya juga pesan Tuhan. Yesus berjanji untuk mengirim penghibur kepada rasulnya. Dia mengidentifikasi 3 hal yang akan dikerjakan Roh Kudus. 1, dia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus dikirim ke dunia untuk masuk ke
dalam hati kita untuk mengingatkan kita akan ajaran Kristus. Selama Kristus Yesus sudah mengajar 33,5 tahun di dunia, yang mengingatkan adalah Roh Kudus di dalam hati kita. Ini loh ajaran Kristus, jangan gini, tidak boleh. Jadi Roh Kudus dalam hati kita akan mengingatkan yang boleh dilakukan atau tidak dilakukan sesuai firman Tuhan. Yang kedua, Yesus berjanji kepada para rasul bahwa Roh Kudus akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Kebenaran sesuai dengan yang Yesus ajarkan dalam firman Tuhan. Yang ketiga, Yesus berkata bahwa Roh Kudus akan menginsafkan dunia akan dosa. Jadi Roh Kudus yang akan menginsafkan dunia. Kalau kamu melakukan salah, kamu jatuh dalam dosa, misalnya saat itu kamu jatuh, Roh Kudus akan berusaha, ayo kamu salah, ayo minta ampun. Roh Kudus akan terus mengingatkan supaya kamu yang tadi jalannya berbelok-belok menjadi lurus kembali. Kemudian yang terakhir adalah pergi. Amanat agung. Yang terakhir adalah pergi. Tuhan berkata, jadikan semua bangsa muridku. Aku akan memberikan kuasa kepadamu yang kau perlukan untuk menginjil, menjadikan semua bangsa muridku, seperti kuasa yang sama yang sudah diberikan kepada Yesus. Kuasa yang sama akan diberikan kepada kita, orang-orang yang percaya dan yang mau melakukan kehendak Tuhan. Jadi itu adalah fungsi dari Roh Kudus. Dan kalau kalian yang di sini sudah dibaptis di dalam Roh Kudus, di dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus, tidak perlu menantikan Roh Kudus karena Roh Kudus sudah di dalam hidup kamu. Tetapi minta Tuhan aktifkan Roh Kudus yang ada di dalam aku supaya bisa bekerja maksimal, supaya aku bisa hidup dalam firman-Mu, bisa melakukan kehendak Tuhan, bisa obey, taat pada God's will, keinginan Tuhan, apa yang menjadi perintah Tuhan, dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan di kekekalan nanti, karena dunia ini akan dihancurkan oleh Tuhan bersama dengan orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan dan bersama-sama dengan iblis. Ingat, yang memegang kunci Hades, kunci neraka adalah Tuhan. Tuhan membuat neraka bukan untuk manusia. Kenapa? Karena manusia itu adalah anak yang dikasihinya. Kenapa Tuhan mau membuat neraka untuk orang yang Dia mahkotai, memberikan mahkota? Bukan. Tuhan membuat neraka untuk setan, iblis dan setan dan pengikut-pengikutnya, tetapi bukan anak-anak Tuhan. Mari sekarang kita jangan ikut apa yang dunia katakan, kita sudah mulai harus berjalan dengan roh, berpikir secara roh, dan bertindak secara roh. Bagaimana kita tahu secara roh? Baca firman Tuhan. Ya, kalau yang tidak senang baca, yang penting adalah empat pasal ya, empat kitab Yesus, Injil, baca kitab Injil dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu kamu harus mesti baca. Dari situ kamu bisa melakukan kehendak Tuhan dan kamu bisa berjalan dengan spirit, berpikir dengan spirit dan melakukan tindakan spirit, maka mukjizat akan terjadi. Saat Petrus berkata kepada Tuhan, Tuhan buatlah aku berjalan di atas air, Petrus tuh lihat Tuhan, mukjizat terjadi. Tapi pada saat Yesus melihat kanan kiri, dia tidak akan terjadi, mukjizat tidak terjadi dan Petrus jatuh. Dan kita tidak boleh dengar dengan orang-orang dunia yang belum kenal Tuhan. Kita lihat dari buahnya, bagaimana dia, ucapannya, perkataannya, tingkah lakunya. Kalau orang itu tidak kenal Tuhan, jangan minta nasihat kepada mereka. Nasihat itu akan membawa kita menjauh dari Tuhan. Tapi mintalah kepada nasihat yang orangnya suka mendengarkan firman Tuhan, yang hidupnya taat pada perintah Tuhan. Dia akan membawa kita semua ke surga. Ya, itu aja. Dan saat ini saya ingin menyanyi lagu dan akan ada pengurapan Roh Kudus. Kita tidak akan mencurahkan Roh Kudus, tetapi mengurapi. Saya ingin mengaktifkan Roh Kudus yang ada di dalam Anda masing-masing supaya Roh Kudus itu bergerak
dan ikuti aliran Roh Kudus. Jangan ikuti aliran yang dunia katakan. Ikuti aliran Roh Kudus. Roh Kudus itu mengalir bersama dengan firman yang Tuhan Yesus katakan. Amin.